A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idza hadara Ya'qubal maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'd qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Walama qala al yahudu lin nabi, semangsane padha ngucap sepal yahudu wong Yahudi lin nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alasta ta'lamu anna Yaquba yauma mata awsobanihi bi yahudiyati. Ana ta ora ngerti sapa sliramu Muhammad, ana ta ora ana sapa sliramu Muhammad, alasta ana ta ora ana sapa sliramu Muhammad iku ta'lamu ngawruh sapa sliramu ayakku anna Yaqub ing temen Nabi Yaqub yauma mata ing dalam dinane sedo sapa Yaqub iku awsa paring wasiat sapa Yaqub banihi anake Yaqub bi yahudiyati kelawan netepi agama Yahudi, prinsip-prinsip wong Yahudi, ideologi wong Yahudi. Nazala mongko temurun sapa ayat am kuntum syuhada. Am kuntum syuhada idza hadara. Am kuntum balik podo balik ana sapa sira kabeh iku syuhada iku neksene khudura tegese menyaksikan hadir di saat itu idza khadara ing dalem mangsane tumeka ayat Yaqub ing Nabi Yaqub apa al mautu pati idza qala ing mangsane id uta iku badal dada badal min id saking lafaz id qabla kan tetap dalam sedure id qala ing dalam mangsane ngendika sapa Yaqub libani maring putra Nabi Yaqub ule ngendika ma ta'budu ing apa ta'buduna padha nyembah sapa sira kabeh mimbati ing dalam sause ingsun ibadah mauti ing dalam sause matine ingsun. Kalu padha jawab sapa putra-putrane Nabi Yaqub, na'budu nyembah sapa kita kabeh ilahaka ing pangerane panjenengan wa ilaha abaika lan pangerane bapake panjenengan rupane Ibrahim, Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaq. Ada milang Ismaila ing Nabi Ismail minal abai saking golongane bapak-bapak tahlibun ya. Adu Ismaila utawi dan wilange Nabi Ismail minal abai saking pira-pira bapake Bani Israel, anak-anak Israel iku tahlibun iku nglindih atau ngalahaken. Walanal ama lan krontem sedune paman cilik, paman gede nang kono padha kae. Nang kene iki Pak Le karo Pak D iku bimanzilatil abi. Iku ngenggoni iku kelawan panggonane panggonane bapak. Istilah Pak Le lan Pak Gede iki nang kene. Nang kono ya wis paman ngono. Ilahan ya rupane pangeran wahidan kang siji. Badalun itu ilahan iku dadi badal min ilahika saking lafat ilahaka. Wa nahnu halai utawi
Wa nahnu utai kita lahu maring ilahan wahidan iku muslimuna wong sing pasrah kabeh. Wa am utai am iku bimana istifham ingkari. Ae lam tahdiruhu ora padha nakseni hadir sapa sira kabeh hu ing Nabi Ibrahim waktu mauting dalam waktune sedan Nabi. Fa kaifa mongko kepriwe tansibuna bangsaaken sapa sira kabeh wong Yahudi ilahi maring Yakub ma ing perkara layale kang ora patut apa ma ibihi klan Ibrahim. Am iku nganggo mana istifham ingkari. Jadi am berlaku nang alfiah itu kan am ono loro, am mungqati'ah, am yang putus, yaitu am yang menggunakan makna balik. Am yang dilakukan untuk ataf, untuk prabot ataf itu harus syaratnya jatuh setelah istifham ingkari, istifham atau prabot istifham. Ngono. Setelah sawaun atau jenenge hamzah taswiyah. Istifham berupa hamzah taswiyah atau hamzah muniyah. Am yang berlaku huruf ataf itu harus jatuh setelah hamzah istifham yang jatuh yang menggunakan makna taswiyah, yaitu hamzah yang jatuh setelah sawaun. Atau am berlaku huruf ataf syaratnya harus jatuh setelah hamzah istifham yang muhniyah, yaitu yang semugi, yang tidak membutuhkan sawaun atau akhwata sawaun. Contohnya sawaun alaihim a'amdartahum am lam tundirhum. A'andartahum am lam tu. Jadi am berlaku huruf ataf harus jatuh setelah hamzah taswiyah atau hamzah muhniyah. Nah gitu. Dan nang kene tidak tumibo sawise hamzah taswiyah atau hamzah muhniyah, maka tetap amnya adalah am mungqati'ah, putus dari depannya. Nang kene nggunakno makna istifham ingkari. Apakah kamu mengetahui, menyaksikan di saat Nabi Yakub sakaratul maut kemudian berpesan kepada putra-putrane, "Hai putra, apa yang kamu sembah setelah tidak adanya saya?" Mereka menjawab, "Kami tetap komitmen akan meneruskan perjuangannya Bapak, menjalankan syariat, menjalankan agama-agama dan menyembah Tuhan yang engkau sembah dan juga Tuhan-Tuhannya leluhur kita." Ya, Tuhannya bapak-bapaknya. Jadi jelas. Karena nang kene kan tidak disebut Allah, karena memang nama Allah itu dikenalkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kata-kata Allah belum tentu sama dengan Allah yang diucapkan orang Nasrani. Ini orang Yahudi. Jadi memang benar-benar mengikuti orang tuanya secara ideologinya. Ilahan wahidan sebagai Tuhan yang satu. Jadi Tuhan kalau lebih dari satu itu tidak masuk akal. Logika tidak bisa mengikuti. Secara letrak umum Tuhan adalah sesuatu yang kita butuhkan, itu Tuhan atau Tuhan. Kayak gitu. Maka seandainya lebih dari satu akan juga brah-brah. Laukana fihi ma'aliyatun ilallah la fasadata. Nah, Al-Quran gitu. Untuk mengikuti jejak-jejak terdahulunya. Wasiatnya seperti itu. Kemudian mereka merubah karena menggunakan nafsu. Wa wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indi rabbina liyastaru bi samanan qalila. Jadi
Orang Yahudi kalau memang membaca Tauratnya meyakini bahwa kebenaran yaitu yang sekarang pada umat-umat Islam karena mengikuti ajaran terdahulu tidak akan dihapus. Sama juga Nabi Isa mengajarkan kepada umatnya tidak akan menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam hukum Taurat. Kami datang bukanlah untuk merubah atau menghapus hukum yang terdapat di Taurat. Satu iota atau satu titik pun saya tidak akan merubahnya. Tapi kemudian mereka merubahnya. Orang Yahudi kok kolotnya apa? Ya karena bahyan ayyunazilallahu ala ma yasha'u min ibadi. Ayat itu menerangkan bahwa seluruh nabi-nabi itu diberi kabar oleh Allah bahwa akan adanya seorang utusan yang meneruskan jejak-jejaknya, yang melestarikan ideologi keislamannya, yaitu tauhid, menyembah Tuhan satu. Dalam Taurat itu kan Nabi akan utus untuk mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini muslah. Nabi akan saya utus untuk mereka dari antara saudara mereka. Tapi orang Nasrani ayat ini kebanyakan ditafsir bahwa itu adalah utusan Allah yang namanya Yesus Kristus. Padahal kata-katanya dari antara saudara mereka. Rentet, Yakub, kan? Yakub itu putu dari Ibrahim. Ibrahim sebagai poros Abul Basar. Kemudian mempunyai anak yang lebih yaitu Ismail yang lebih mencorong namanya selain Ishak. Nah kemudian Ishak mempunyai keturunan yang menjadi nabi adalah Yakub ini. Nah kemudian dari kata Yahuda itu adalah diambil dari nama putra daripada Nabi Yakub. Nama putra Nabi Yakub itu ada Lawi, kemudian ada Yahuda. Yahuda inilah kemudian menjadi nama Yahudi. Nah keturunannya disebut Bani Israel atau Israel. Israel itu bahasa Ibrani yang artinya hamba Allah, Abdullah kalau dimuarabkan. Lah dari antara saudara mereka, ya saudaranya mereka yaitu apa? Bani Israel, saudara-saudara mereka. Nabi akan aku utus untuk mereka. Mereka ini Bani Israel. Dari antara saudara kan bukan berarti dari golongan mereka. Dari antara kan berarti kan bukan dari golongan mereka. Nabi ini yang akan diutus bukan dari golongan Bani Israel kan gitu. Nah kemudian ini kan penuh teka-teki. Kalau di kitab Yesaya itu dijelaskan yang untuk apa? Itu marhaban bihudurik, yang untuk mengucapkan selamat datang itu adalah baiklah bersorak-sorai penduduk kota dan desa yang didiami oleh suku Kedar. Nah ini Kedar itu adalah nama daripada putra Ismail. Maka jelas yang mereka dari golongan saudara mereka adalah yaitu Ismail dan Kedar ini sepertinya untuk marhaban, untuk bersorak-sorai kedatangannya seorang nabi. Ini ayat dari Yesaya. Itu jelas. Itu ayat dari Yesaya lengkap. Nabi akan kuangkat, kuutus dari mereka. Firmanku akan kutaruh di atas kepalanya. Mono ya sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Buluh yang patah terkulai tidak dipatahkan. Gitu. Nah kemudian dalam kalau Injil 4 tidak ada, hanya cuma dalam Yohanes itu Yesus menjanjikan seorang penghiburan. Tapi ini sebenarnya ada ayat di situ ya, Yesus menjanjikan seorang penghibur yaitu sebagai penerusnya. Kalau dalam Al-Qur'an wa idza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasyirun bi rasulin ya'ti min ba'di. Ini memberi pelajaran bahwa mengenal Allah itu ya keren. Mengenal Tuhan itu
Keren, maka pondasi awal dalam Islam itu dikenalkan suara panggilan azan. Maka lahir sudah didengarkan suara azan. Itu untuk mindset, mengirimi di dalam hati ketauhidan dalam Islam. Maka dari bayi saja itu sudah ditanam nilai ketauhidan, mengenal Tuhan, sehingga nanti hidupnya pun terus akan mengenal Tuhan. Tilka utai mengkono tilka ummatun iku rupa umat. Tilka iku mubtadaun dadi mubtada. Wal isyaratu uta isyarah iku ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim wa Yakub wa banihi lan keturunan lan anake Ibrahim lan Yakub. Tilka atat teko apa lafaz tilka li taknisi khabarihi krana muannase khabare lafaz tilka. Jadi unisa ya, kudu atat ya. Unisa dan mu'anasakan apa tilka. Padahal ya iki mengikuti kulu jam'in mu'anasun, karena Ibrahim, Yakub lan anak-anaknya kan banyak. Berarti jumlahnya banyak. Iku hukumnya mu'anas, maka didatangkan. Tetapi akhirnya dimu'anaskannya isyarah li ta'nisi khobari krana mu'anase khobare isyarah, yaitu ummatun mu'anas, maka tilka. Iku ummatun iku siji umat qad kholat kan kelewat salafus kelewat. Mereka adalah merupakan umat yang sudah terdahulu. Laha iku tetep kadue umat mautai perkara kasabat kang usaha apa umat. Mereka mempunyai bagian tersendiri minal amal sing amal. Jazaa'uhu tegese piwalese ngamal. Istinafun utawi tilka iku dadi istinaf. Walakum iku tetap kado sira kabeh al-khitab de khitab omongan iku li Yahudi iku kado wong Yahudi. Dan kamu orang Yahudi mau te perkara kasabtum kang usaha sapa sira kabeh. Walatus alulan ora den takoni sapa, ora disuwuni ditakoni atau disuwuni sapa sira kabeh. Ama saing perkara kanu kang ana apa para umat iku yak maluna iku padha nglakoni kabeh. Mereka itu umat terdahulu mempunyai bagian sendiri. Becik ketitik olok ketoro, tandur kebajikan, tombol kebajikan, tandur keelekan, tombol keelekan. Itu sudah ada bagian tersendiri. Dan kamu juga yang sekarang kamu hidup di sini, ya juga mempunyai bagian. Dan kamu tidak dibebani, tidak dipertanyakan perihal apa yang mereka kerjakan. Kama layus aluna kaya yanto ora den takoni sapa para umat an amalikum andos saking amal sira kabeh. Karena kullu mriin bima kasabat rain, setiap awa-awaan dengan amalnya itu digadaikan. Jadi amal kita untuk sendiri. Kullu mriin bima kasabat rahin. Tetapi ada semacam amal kita kemudian menjadikan Allah kesengsem kepada kita, melirik kepada kita. Kemudian Allah memberi kenugrahan berupa karomah, kemuliaan, atau yang lebih menjadi syafaat. Nah, makanya alladzina amanu fattaba'atuhum dzurriyyatahum bil iman. Alhaqnahum dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin min syai'in kullu mri'in bima kasabat rahim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, fattaba'atuhum dzurriyyatuhum, dan mengikuti mereka duriyahnya, seperti putra-putranya Nabi Yakub mengikuti ideologi bapaknya, mbahnya. Fattaba'atuhum dzurriyyatuhum bil iman, dengan keimanannya. Ini secara gambaran di sini seperti anak-anaknya Nabi Yakub itu mengikuti ajaran Nabi Yakub dan juga ajarannya mbah-mbahnya mereka, yaitu Ibrahim, Ismail. Alladzina amanu, orang yang beriman, fattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman,
dan orang-orang keturunannya mengikuti orang beriman ini dalam keimanannya. Alhaqnahum dzurriyyatahum. Maka kami Allah akan mempertemukan mereka dengan orang-orang dzurriyyahnya yang mengikutinya. Wa ma alatnahu min amalin min syai'in. Saya tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Karena kullu mri'in bima kasabat, karena setiap individu dengan amalnya itu sudah tergadaikan. Mandalladzi yukridul qardun hasana wa yudaifu. Jadi amal kita digadaikan, kemudian Allah membalasnya dengan perkelipatan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih, kelipatan 10 ke 10. Ini pun sama alladzina amanu. Orang keturunannya mengikuti ajaran bapaknya, leluhurnya. Kemudian Allah berjanji akan mempertemukan, mengumpulkan kembali dengan keturunan yang mengikutinya. Ayat ini sebenarnya belum terjadi, karena ayat ini adalah terjadinya nanti di dalam surga. Jadi intinya orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Kalau kita mengandalkan amalnya itu tidak kebilang. Modal apa kita? Belinge ora patut. Kon ibadah ya ora gelem. Kemudian mengandalkan amal yang sakuku ireng, ndak nutup. Jadi dengan ridhonya Allah kepada kita, dengan karunia-Nya kepada Allah kepada kita, dengan ridho Allah kepada kita, Allah memasukkan kita kepada surga. Jadi masuknya kita kepada surga itu bukan karena amal, karena ketika kita memandang amal kita itu tidak nutup, tidak sebanding. Maka masuknya orang atau umat itu hak prerogatif Allah, hak prerogatifnya. Jadi kamu tidak usah sebegitu pedenya, saya orang ahli ibadah pasti melebung surga, belum tentu. Gitu. Mampir di neraka ya iya kan gitu kan ya. Memang benar gitu. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang Allah ridhai dalam kehidupannya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka. Ketika Allah ridha kepada kita, selama hidup di dunia Allah selalu memberi petunjuk kepada kita. Maka tidak kelongset. Seperti kereta api tidak keluar jalurnya. Nah gitu. Allah ridha kepada kita selama hidup di dunia, Allah selalu memberi petunjuk kepada kita sehingga laku hidup kita itu lurus. Kalau Allah ridha kepada kita setelah mati, tentunya tidak akan dimasukkan neraka, mati masuk surga. Maka ridhonya Allah kepada kita kalau di dunia itu nyaman karena Allah selalu memberi petunjuk. Lah, Allah memberi petunjuk ini ya juga dengan modelnya Allah sendiri. Kebanyakan orang itu kan ketika Allah memberi petunjuk itu yang mulus-mulus saja. Hidayah itu bisa saja, contohnya ya Sunan Kalijogo mendapat hidayah dalam posisi di mana dia itu sedang merampok. Belum tentu hidayah itu singgah pada posisi yang bagus di dalam masjid, belum tentu. Itu hak prerogatif Allah. Dan si penting ketika Allah ridha kepada kita, Allah selalu memberi petunjuk. Petunjuk Allah itu ya wujudnya sekersane Allah. Bisa saja kamu dalam tergelepar mendapatkan hutang banyak itu menjadi sumber pematik hidayahnya. Bisa saja pertama kali itu hanya cuma gengsi-gengsi atau biar dipandang menjadi seorang kiai, kemudian kamu aktif sekali berjamaah. Nanti lama-kelamaan menjadi ya orang baik juga kan. Sah-sah saja Allah itu menjadi lantaran, menciptakan lantaran kemudian menjadi petunjuk bagi umatnya. Jadi tidak harus di tempat yang bersih atau apa. Bisa saja bermula dari preman, kemudian posisinya dia itu letting go, pasrah total karena memang benar-benar tidak mempunyai daya, akhirnya menjadi petunjuk banyak. Nah ini kan orang yang beriman dimasukkan surga kanti ridhonya Allah. Jadi jangan sekali-kali bayangna amal kita ini amal kita. Tugas kita yang penting
nyupri ridhone Gusti Allah. Ketika Allah ridho kepada kita, hidup kita itu selalu diberi petunjuk. Diberi petunjuk untuk kebenaran terus. Kalau dalam surga masuk surga. Lah bagaimana cara? Waradu anhu. Hamba itu ridho kepada Allah. Selama kita itu ridho. Katanya raditu billahi robba. Saya ridho Allah saja yang menjadi Tuhan saya. Ilahan wahidan. Itu bagaimana implementasi di dunia. Selama hidup di dunia, kalau kita ridho hanya cuma Allah sebagai Tuhan kita, dalam hidup itu ya latinggo, penyerahan total kepada Allah, sumongu kerso, akan ke sini, akan ke situ, diberi rezeki ini, beri itu sudah terserah Allah saja. Itu kebanyakan. Jadi nyupri ridhone Allah, apabila kita ridho hanya cuma Allah saja Tuhannya, hidup ya sekarsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwe apa ya? Makanya jenis disebut qanaah. Qanaah iku nrimo ing pandu. Mayoritas orang di saat posisinya down di bawah, dia itu ndak seakan-akan ndak rela, ndak ridho bahwa itu sebenarnya adalah semua kehendak, semua terjadi itu terjadi atas izin Allah. Kebanyakan gitu. Coba sekarang kamu sehat, kamu kaya raya, kamu enak, fine, bahagia. Tapi pada posisi di dunia ini kan tidak selamanya untuk bahagia. Selamanya itu sukses kaya enggak. Saatnya kaya ada, saatnya miskin ada. Saatnya bahagia ada, saatnya susah ada. Dalam posisi susah, kok kamu itu beda rasa dengan saat kamu itu posisi kepenak. Itu ya enggak namanya enggak ridho Allah sebagai Tuhan kamu. Karena apapun yang terjadi dalam diri kita itu terjadi atas izin Allah, dan apapun terjadi atas izin Allah itu pasti baik bagi kita. Hanya cuma pengamatan kita, pikiran kita saja yang belagu. Otak kita belagu diandalkan. Umpama kamu itu dalam posisi down di bawah, kemudian kamu berpikir ini ya hidup kok gini-gini amat ya, susah amat ya gitu. Berarti kamu tidak itu. Terjadinya kejadian seperti itu atas izin Allah, dan itu pasti baik bagi kita. Tuh, makanya ikhlas, ridho bahwa Allah saja menjadi Tuhan kita, artinya adalah kita harus menerima apapun kejadian yang terdapat pada diri kita, karena setiap kejadian itu terjadi atas izin Allah dan itu baik untuk kita. Walaupun pikiran kamu menolak, maka budaya Jawa itu budaya untung baik anak ono tukulan klungsu, ono wit gede. Coba nek ora ono wit gede jungkel menjurang. Ya, tabrakan saja kejadian yang sebenarnya tidak enak saja itu masih dibilang untung, ya karena seandainya tidak ada amping-ampingnya lebih parah lagi. Jadi kita selalu saja budayakan untung. Untung baik kesandung, enggak jungkel. Untung saja kepleset, enggak jungkel. Untung saja punya uang walaupun 1000 daripada enggak punya uang, kan gitu. Selalu merasa untung saja. Nah makanya orang ini masuk surga adalah karena karomai Allah. Dan nantinya orang yang masuk surga ini itu bisa memanggil orang yang mengikutinya, yang mengikuti dalam keimanannya. Umpama misalnya Mbah Hufron itu diridhoi oleh Allah, kemudian masuk surga. Ini bisa memanggil, itu bisa minta dispensasi untuk kita sebagai penerusnya, sebagai santrinya. Yaitu makanya orang mengikuti. Nabi Yakub umpama ada keturunan yang begijul, kemudian karena dia itu tetap mengikutinya, tetap saja. Karena secara hitungan kulumriin bima kasabat rohin, dalam mizan timbangan amal itu tentunya berbeda-beda. Nah, kadang-kadang harus mampir dulu ke neraka, kemudian menyelesaikan habisnya amal buruknya, konselnya neraka. Tapi ini bisa diselamatkan dengan bentuk syafaat.
Allah memberi syafaat kepada orang yang beriman untuk diberikan kepada orang-orang yang mengikutinya. Orang tua itu bisa memberi syafaat kepada anak atau santrinya. Kalau anak, santrinya mengikutinya. Seorang anak itu bisa mensyafaati kepada orang tuanya. Orang lain bisa memberi syafaat kepada orang lain juga. Makanya ini ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah saya tidak ada? Meyakinkan Nabi Yakub bahwa kami itu tidak akan melupakan ajaran dari Bapa, tetap kami mengikuti apa yang engkau perintahkan kami, yaitu menyembah kepada Allah. Kemudian zaman bergulir, akhirnya ada semacam fatrah, kekosongan. Kemudian ada motivasi yang lain. Jadi tidak seluruhnya anak mengikuti orang tua. Dan kemudian mereka juga melupakan ini. Seperti Yahudi juga melupakan, Nasrani juga melupakan. Ini. Jadi kamu yaitu sudah mempunyai bagian sendiri. Silakan. Kullu mri'in bima kasab. Rahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Am kuntum amung koti'ah. Kuntum isimekana khobarekana. Isimekana domirtum khobare syuhada. Jumlah kuntum seisime khobare oraono mahale dadi jumlah ibtidayah. Mengkoti'ah putus. Id khadara. Id tumunung dadi dorofe syuhada, lafad syuhada. Jadi mualak ta'aluk id dorof madruf ono kene. Id dorof madruf, dorofe id madrufe syuhada. Mualak ta'aluk mualake syuhada, ta'aluke id. Jadi id dorof itu mempunyai mualak ta'aluk seperti jar majrur. Id dorof madruf, dorofe id madrufe syuhada. Mualak ta'aluk mualake syuhada, ta'aluke id. Khadara fi'il maf'ul muqaddam fa'il muakhar. Fi'il khadara maf'ul muqaddam Yaquba fa'il muakhar al-mautu. Jumlah khadara fi'il maf'ul muqaddam fa'il muakhar di mahal jar dadi mudhaf ilai id. Ilaing id itu wajib mudhaf. Mudhaf ilai id harus berupa jumlah. Jumlah itu tercipta dari fi'il fa'il atau mubtada khabar. Id badal mubdal, badal id mubdal minhune id khadara. Qala fil fa'il fil qala fa'ile damir mustatir jawas takdire huwa kang bali marang Yakub. Jumlah qala fil fa'il di mahal jar dadi mudhaf ilai id. Libani jar majrur jar la majrur bani mudhaf damir mudhaf ilai. Mualak taluk mualak qala talul libani. Ma ta'buduna. Ma tumunung dadi maf'ul muqaddame lafaz ta'buduna. Ta'buduna fil fa'il maf'ul bih. Ma tumunung dadi maf'ul muqaddame ta'buduna. Mana ini isim istifham, tarkibe menjadi maf'ul muqaddam. Ma tumunung dadi maf'ul muqaddame lafaz ta'buduna fil fa'il maf'ul bih fil ta'buduna fa'il tamir wawu maf'ul bih ma. Jumlah ta'buduna fil fa'il maf'ul bih di ma'al nasab dadi maqul qala min ba'di jar majrur jar mim majrur ba'di mudhaf ya mutakallim mudhaf ilai mualak ta'alluq mualake ta'buduna ta'alluq min ba'di qalu fil fa'il fil qala fa'il damir wawu jumlah qalu fil fa'il ora nama hal di jumlah ibtidaiyah na'budu fil fa'il maf'ul bih fil na'budu fa'il damir mustatir wujub takdir nahnu maf'ul bih ilaha mudhaf ka mudhaf ilaih. Jumlah na'budu fil fa'il maf'ul bih di mahal nasab dadi maqul qala qalu. Wa ilaha atif ma'tuf ma'tuf alaih. Atif wa ma'tuf ilaha ma'tuf alaih ilahaka.
Jia jami'ata podo dadi maf'ul bae na'budu. Ilaha mudhaf abai mudhaf ilaih. Abai mudhaf ka mudhaf ilaih. Ibrahima badal mubdal minhu. Badal Ibrahima mubdal minhu abaika. Wa Ismail atif ma'tuf ala atif wa ma'tuf Ismail maftuf ala Ibrahim. Jiha jami'ata podo dadi badale abaika. Wa Ishaqo atif ma'tuf alaih. Atif wa ma'tuf Ishaqo ma'tuf alaih Ibrahim. Jiha jami'ata podo dadi badale abaika. Ilahan wahidan. Ilahan badal mubdal minhu. Badale ilahan mubdal minhu ne ilahaka. Ilahan badal mubdal minhu. Badale ilahan mubdal minhu ilahaka. Wahidan mausuf sifat wahidan mausuf ilahan. Wa nahnu wawu khaliyah. Nahnu mubtada khobar mubtada nahnu khobar muslimuna. Jumlah nahnu mubtada khobar di mahal nasab. Jadi hal sangka lafaz na'budu. Lahu jar majrur jar la majrur mu'allaq talum wal muslimuna ta'alluqe lahu. Tilka mubtada khobar mubtadane ti gitu karena ti adalah isim isyarah. Lam di kaf huruf khitab. Tilka mubtada khobar mubtadane ti. Lam di kaf huruf khitab. Musyar ilaih dibuang. Khobare ummatun jumlah tilka ummatun mubtada khobar ora nama ala di jumlah ibtidaiyah. Qad kholat qad harfu tahqiq. Qad mansuk ana ing fil mudhari fil madhi qad harfu tahqiq. Qad mansuk ana ing fil mudhari taklil. Jadi qad harfu tahqiq. Kholat fi'il fa'il. Fi'il kholat fa'il dan mustatir jawas takdire hiya kang bali marang ummatun. Tak taknis. Jumlah qola qad kholat fi'il fa'il di mahal rafa dadi sifate ummatun. Jadi sifatnya umatun. Di ma'rofa jadi sifatnya umatun. La jar majrur jar la majrur ha mu'allaq taluk mu'allaq dan buang takdire kainun dumunung dadi khabar muqaddam mubtada muakhir ma. Jumlah la khabar muqaddam mubtada muakhir ora ana ma'al dadi jumlah ibtidaiyah. Kasabat fil fa'il fil kasabat. Fa'il itu menurut satu jawas takdire hiya kang bali marang umatun tak tanis. Jumlah kasabat fil fa'il ora ana mahale dadi silaima. Walakum wa istinaf lakum jar majrur jar la majrurekum walak talum walak dan buang takdire kainun tumunun dadi khabar muqaddam mubtada muakhir ma. Jumlah lakum mubtada muakhir khabar muqaddam mubtada muakhir ora ana mahale dadi jumlah ibtidaiyah. Kasabatum fil fa'il fil kasaba fa'il damirtum mu'allaq taluk mu'allaq ini kasabtum fil fa'il fil kasaba fa'il damirtum jumlah kasabatum fil fa'il ora ana ma'al dadi silaima wala tusaluna wa ustinaf la nafi tusaluna fil na'i fa'il fil tusaluna na'i fa'il damir wawu jumlah la tusaluna fil na'i fa'il ora ana ma'al dadi jumlah ibtidaiyah. Amma jar majrur jar an majrur ma mu'allaq taluk mu'allaq tusaluna ta'alluqa amma kanu isma kana khabare kana isma kana damir wawu ya'maluna fil fa'il fil ya'maluna fa'il damir wawu jumlah ya'maluna fil fa'il di mahal nasab dadi khabare kana jumlah kana saisime sa khabare ora ana mahale dadi silaih ma. Masuk sapa ana masuk jumlah kipi. Walau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.